Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Marilah kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa quwwatan fi dzakirah wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan dengan diawali doa, apa yang kita harapkan untuk belajar menuntut ilmu, Allah berikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, anak-anakku, semoga semuanya tetap sehat walafiat. Begitu juga keluarga, saudara dan tetangga, semuanya sehat walafiat, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita memiliki iman, imun dan aman yang baik. Baiklah, kita melanjutkan materi kita, yaitu materi yang ketiga tentang tsaqafah Islam. Ustadz ingin mengulang dulu apa yang pernah disampaikan tentang apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Jadi ini bentuk pertanyaan, nanti sebutkan komitmen Muslim kepada Islam. Maka antum menyebutkan poin-poin berikut ini. 1. Saya harus mengislamkan akidah saya. 2. Saya harus mengislamkan ibadah saya. 3. Saya harus mengislamkan akhlak saya. 4. Saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang 5. Saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Dan yang 6. Saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin sebagai salah satu syarat menjadi muslim sejati yang berkomitmen kepada Islam. Jadi, kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, mengislamkan akidah, mengislamkan ibadah, mengislam akhlak dan keluarga, berarti ada di antara akidah kita yang tidak Islami. Ada di antara ibadah kita yang tidak Islami, ada di antara akhlak kita yang tidak Islami, dan ada di antara keluarga kita yang tidak Islami. Namanya Muslim, tapi akidahnya bukan Islam. Oleh karena itu, insya Allah nanti dalam uraian akan kita jelaskan bagaimana sih yang dimaksud dengan mengislamkan akidah, mengislamkan ibadah, mengislamkan akhlak, mengislam keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin tuntutan seorang muslim sejati dalam berkomitmen kepada Islam. Baik, akan mengulangi yang sudah disampaikan tentang saya harus mengislamkan akidah saya. Kemarin sudah disampaikan ada 9 poin. Yang pertama, percaya, yakin, atau beriman bahwa pencipta alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ulangi lagi. Percaya, yakin, atau beriman bahwa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang Maha bijaksana, Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha hidup dan Maha segalanya. Jadi poin yang pertama adalah pencipta alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya bahwa Allah yang Maha tinggi tidak menciptakan alam ini dengan main-main atau secara main-main tanpa ada tujuan. Jadi Allah menciptakan alam dengan seisinya itu adalah ada tujuannya. Jadi sekali lagi, poin yang kedua sebagai bagian akidah kita adalah percaya bahwa Allah menciptakan alam ini tidak main-main. Yang ketiga, percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya sebagai sarana agar manusia mengenal Allah. Jadi Allah mengutus rasul dan kitab-kitabnya itu dalam rangka bagaimana agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, percaya bahwa tujuan dari keberadaan manusia
adalah untuk mengenal Allah dan dengan sifat-sifat yang diterangkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Ada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ada Malik, Qadir, dan lain sebagainya. Jadi kita harus percaya bahwa tujuan dari keberadaan manusia di dunia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Yang kelima, percaya bahwa orang mukmin tentunya yang taat akan mendapatkan balasan surga, dan orang kafir pasti yang bermaksiat akan mendapatkan balasan neraka. Ya. Jadi sekali lagi, orang mukmin dapat surga, orang kafir dapat neraka. Ini harus menjadi keyakinan yang utuh. Kenapa? Karena ada di antara kiai ulama kita yang menjelaskan bahwa siapapun orangnya akan masuk surga. Apapun agamanya akan masuk. Ini salah ya. Jadi Allah membatasi yang orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang al-mu'minun. Ya. Jadi kalau al-kafirun itu pasti masuk neraka. Yang keenam, percaya bahwa manusia melakukan amal yang baik dan buruk itu dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi manusia itu Allah berikan kebebasan memilih berbuat baik atau buruk. Karena Allah juga menyediakan tempatnya tadi, ada surga dan neraka. Oke, ya. Dilanjut, yang ketujuh, percaya bahwa hanya Allah yang berhak membuat hukum. Jadi harus punya keyakinan bahwa yang berhak membuat hukum hanya Allah. Dan tidak boleh seorang pun hambanya manusia yang melanggar hukum Allah. Nah, maka kalau kita punya keyakinan seperti ini, maka kita sebagai seorang muslim pasti akan berusaha bagaimana tatkala membuat aturan, membuat undang-undang akan diselaraskan dengan tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berusaha mengenal Allah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengenal Asmaul Husna yang 99 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya ya. Sampai As-Sabur ya. Jadi kita mengenal Allah tuh sampai tahu ya asma Allahnya ya. Kenapa? Kalau kita tahu asma Allah seperti Allahu Sami'un, Allah mendengar, maka kita tidak akan asal ngomong saja. Karena Allah mendengar perbuatan ucapan kita. Basyirun, melihat, maka kita tidak akan berbuat semaunya karena Allah melihat perbuatan kita. Yang kesembilan, berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zat Allah. Jadi yang perlu kita lakukan itu memikirkan ciptaan Allah. Bukan memikirkan Allah, karena kita tidak akan mampu memikirkan Allah SWT. Itulah 9 poin yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan syukur-syukur kalau bisa dihafal. Baik, dilanjutkan terkait dengan saya harus mengislamkan akidah saya. Ini masih ada beberapa poin lagi. Yang ke-10, mengenal dan memahami sifat-sifat Allah dari ayat Al-Quran. Ya. Seperti sifat wujud, baqa, qadim, ya bukan qadam, ya qadim ya, qadim. Diulang lagi bahwa sifat Allah itu ya, sifat wajib Allah itu ya, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits dan seterusnya. Yang 11, yakin bahwa pendapat generasi salaf, generasi yang terdahulu, lebih layak diikuti untuk menyelesaikan masalah takwil dan ta'til dan menyerahkan pengetahuan atas makna sifat-sifat tersebut kepada Allah SWT. Di sisi lain, interpretasi atau tafsir sifat-sifat Allah, kaum khalaf, kaum yang baru tidak bisa dijadikan dalil untuk mengkafirkan pendapat salaf dan tidak bisa disebut fasik. Nah, hal ini ya, apa sih takwil dan ta'til ya? Seperti Allahu mohon maaf, seperti dalam surat ayat kursi ya. Wasi'a kursiyuhu. Nah, kursiyuhu itu kalau diartikan itu kursinya. Nah, apa sih maksud kursinya? Apa kursi seperti kita? Maka kita mentakwilkan, menjelaskan bahwa kursi itu adalah singgasana Allah, kekuasaan Allah. Tapi kalau kita punya keyakinan kursi seperti kursi yang kita miliki, ada yang berkaki 3, ada yang berkaki 4, maka kita harus membatalkan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah punya kursi seperti kita. Kenapa? Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya.
Jadi sekali lagi terkait dengan takwil dan ta'til, pendapat yang lebih selamat, yang lebih benar adalah pendapat para ulama yang terdahulu, bukan ulama yang sekarang. Kenapa? Karena mereka lebih paham kepada Al-Quran, mereka lebih paham kepada Al-Hadis. Baik, berikutnya. Yang ke-12, harus menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Ya. Jadi sekali, menyembah Allah, bagian dari akidah kita, keyakinan kita harus dipatri, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun ataupun dengan siapapun. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa taghut itu? Taghut adalah hal-hal yang disembah selain Allah, itu taghut, ya. Apakah benda, apakah pohon, bahkan termasuk juga dukun, ya. Berikutnya yang ke-13, hanya takut kepada Allah dan tidak pernah takut kepada selain Allah. Lalu rasa takut itu menjadi motivasi yang mendorong agar menjauhi segala sesuatu yang dimurkai dan diharapkan Allah. Jadi kita takut kepada manusia memang dibolehkan, tapi tidak sampai melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang, ya. Kita takut kepada corona tapi tidak takut kepada Allah, ini satu hal yang salah, ya. Maka akidah kita mengharuskan dan mewajibkan hamba Allah takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takut itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa kita dengan ketakutan ini kita menambah dekat kepada Allah atau malah jauh daripada Allah, ya. Jadi Allah menyatakan walanabluwanakum bisyai'in minal khauf, ya. Jadi Allah akan menguji kalian, akan menguji kita dengan sebagian dari rasa takut. Karena contoh santri takut tidak naik, dia malah melakukan maksiat, yaitu menyontek. Tapi santri yang baik, tatkala takut tidak naik, maka dia belajar dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan, keberuntungan. Jadi agar kita untung itu ya harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, selalu mengingat Allah dan senantiasa berzikir kepadanya dalam setiap kesempatan, sehingga dia menjadi wahana berfikir dan berbicara menjadi momentum berzikir. Kenapa? Karena zikir adalah obat jiwa yang manjur dan senjata yang paling ampuh, ya. Makanya disebut ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itulah senjata orang mukmin. Jadi sekali lagi, kita itu upaya mengingat Allah dengan membanyak zikir. Makanya mohon maaf, ya, kalau antum pernah lihat ke beberapa negara di Arab, dia senantiasa bawa tasbih, ya, itu untuk meningkatkan dirinya agar senantiasa berzikir kepada Allah. Karena orang-orang yang lidahnya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah itu akan senantiasa mendapatkan pahala Allah SWT. Sehingga kalaupun kita tidak berzikir, diam berarti itu berfikir. Tatkala kita ngomong, maka itu berzikir, ya. Jangan sampai antum ngomongnya asal saja. Ini akan menjadi pertanggungjawaban dirinya kepada Allah. Karena setiap ucapan tidak ada kecuali Allah memberikan pencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada yang ucapan oleh manusia kecuali Allah menyiapkan raqib dan atid. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi di antara hikmah, manfaat zikir kepada Allah adalah membuat hati kita tentram, anyem. Berikutnya, yang ke-15, cinta kepada Allah yang membuat dirinya semakin rindu kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala.
dalam surat At-Taubah Allah menyampaikan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah." Lihat, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai. Diulangi lagi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Oleh karena itu, kita bukan tidak boleh mencintai anak, bukan tidak boleh mencintai orang tua, bahkan ini dianjurkan, tapi kecintaan kita kepada selain Allah jangan melebihinya kepada cintanya kepada Allah SWT. Dan yang 16, bertawakal kepada Allah dalam segala urusan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu setelah usaha baru menyerahkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupannya. Maksudnya mencukupkan keperluannya. Kemudian yang ke-17, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung. Ya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat. Baik, yang ke-18, lalu memohon ampun kepada Allah SWT. Beristighfar dan bertaubat. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 110. Yang ke-19, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan bersembunyi ataupun terang-terangan, baik dalam keadaan sendiri-sendiri ataupun berbarengan dengan orang lain. Dalam surat Al-Mujadilah Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'hum wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim." Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya Allah SWT. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu. Ya. Artinya hanya berdua, atau bertiga, ya, atau berempat, ya, maka Allah akan senantiasa bersama. Ya. Melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, cendrawasih burung irian, terima kasih cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian Ustadz cukupkan, tapi sebelum tutup, sebagai tambahan contoh soal, nanti Ustadz akan membuat soalnya seperti nomor 1 umpamanya, sebutkan komitmen Muslim
kepada Islam? Atau apakah atau apa bentuk komitmen muslim kepada Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, umpamanya hal-hal yang termasuk kepada komitmen muslim kepada Islam adalah, ya, berarti yang benarnya, atau hal-hal yang tidak termasuk komitmen muslim kepada Islam adalah, ini berarti jawaban yang salahnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.